Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Niken Sulistyowati untuk memberikan pemaparan terkait dengan temanya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk UMKM. Kepada Dr. Niken Sulistyowati, dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator untuk waktunya. Pada saat ini saya ingin memaparkan tentang pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk UMKM. Ya, next. Bapak Ibu, seperti kita tahu bahwa produk itu mempunyai beberapa tahap dalam daur hidupnya ya Bapak Ibu. Mulai dari tahap pengenalan, kemudian pertumbuhan, kematangan, hingga tahap penurunan atau decline. Kalau tahap penurunan ini dibiarkan Bapak Ibu, maka akan terjadi proses kebangkrutan. Jadi ketika jumlah permintaan itu terhadap produk kita mulai menurun, sebaiknya kita itu mulai melakukan apa yang disebut dengan pengembangan produk, ya, atau inovasi. Kenapa kita perlu melakukan pengembangan produk atau inovasi, Bapak Ibu? Itu karena sifat alamiah konsumen itu yang mudah bosan. Jadi seperti tadi sudah dipresentasikan oleh Prof kita, sehingga kita perlu melakukan inovasi produk agar produk kita itu tidak ditinggalkan oleh konsumen atau pelanggan. Ya, next, Mas. Ya, kemudian apa itu yang dimaksud dengan pengembangan produk, Bapak Ibu? Jadi pengembangan produk itu adalah salah satu strategi agar perusahaan itu mampu bertahan dalam iklim persaingan yang ketat, sehingga mampu merangkul lebih banyak konsumen. Ya, seiring dengan perkembangan tren dan selera konsumen yang berubah. Jadi, pentingnya inovasi dan pengembangan produk itu agar permintaan terhadap produk kita itu dapat kembali stabil, Bapak Ibu, dan bahkan meningkat ya. Ya, kemudian kita masuk berikutnya. Bagaimana sih tahap dalam pengembangan produk, Bapak Ibu? Tahap pengembangan produk itu dimulai dari adanya analisis kebutuhan pelanggan. Jadi adanya kebutuhan pelanggan itu memunculkan gagasan buat kita ya Bapak Ibu untuk melakukan alternatif berbagai ide. Ya, ide itu kemudian kita saring ide yang paling menguntungkan, kemudian kita evaluasi Bapak Ibu. Jadi ide yang menguntungkan yang kita pilih itu nanti kita buatkan konsepnya seperti apa, ya. Kemudian setelah itu kita melakukan analisis bisnis. Kita hitung proyeksi misalkan berapa penjualannya, biaya maupun laba yang kita peroleh. Kemudian langkah berikutnya kita melakukan pengembangan strategi pemasaran. Jadi kita tentukan kira-kira kita mau pasarkan kemana Bapak Ibu ya. Kemudian langkah berikutnya kita melakukan pengembangan produk. Jadi di langkah pengembangan produk ini kita wujudkan apa yang sudah kita buat konsepnya tadi dalam bentuk fisik ya Bapak Ibu. Jadi dalam pengembangan produk ini kita juga lakukan pengemasan dan kita primer. Ya, setelah itu baru kita lakukan pengujian pasar. Jadi pengujian pasar ini untuk mengetes apakah produk kita itu diterima secara baik oleh konsumen atau tidak. Kalau itu direspon positif, maka kita baru lakukan komersialisasi produk ya Bapak Ibu. Ya, kemudian berikutnya bagaimana sih tips pengembangan produk khususnya untuk produk makanan dan minuman? Ya, jadi untuk pengembangan produk untuk produk makanan dan minuman bisa dilakukan satu dengan cara pencampuran rasa. Ya, jadi misalkan kalau kita memproduksi keripik singkong, Bapak Ibu ya, jadi kita bisa tambahkan dengan berbagai macam rasa, misalkan kita tambahkan rasa keju, ya, kemudian ada barbecue, kemudian rumput laut dan sebagainya. Ini salah satu tipsnya Bapak Ibu dengan mencampurkan rasa pada rasa primer. Kemudian yang kedua kita juga bisa melakukan inovasi pada cara pengolahan makanan atau minuman yang kita buat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memproduksi keripik pisang ya, kemudian di situ ada limbah pisang Bapak Ibu ya, kulitnya. Jadi kulitnya itu bisa misalkan kita buat kerupuk kulit pisang Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga kita juga bisa melakukan inovasi dalam hal kemasan Bapak Ibu ya. Jadi kemasan kita buat ciri khas ya.
kita beri gambar atau kita beri misalkan resep, ya contohnya adalah produk kulit. Ya, kemudian langkah keempat, tips keempat ya, itu kita bisa membuat dengan cara pengemasan spesial untuk hari-hari istimewa. Misalkan produk kita adalah produk coklat, kita memberikan kemasan dalam bentuk parcel ya, di hari istimewa, misalkan hari Lebaran atau hari Natal atau hari Valentine ya Bapak Ibu, kita bisa bikin parcel khusus. Ya, itu dalam triknya yang keempat. Kemudian tip berikutnya, misalkan kita bisa melakukan segmentasi produk dengan menambahkan formula khusus. Jadi misalkan kalau untuk Bapak Ibu yang udah usianya 50 tahun, biasanya kan suka untuk minuman yang hangat ya Bapak Ibu. Jadi bisa membuat minuman herbal, healthy, sweet, tapi di sini pemanisnya tidak bikin diabetes. Ya, jadi ini beberapa tip yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk pengembangan produk kita. Ya. Kemudian berikutnya ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan pengembangan produk. Ya, yaitu kita membuat selai alpukat dan telur. Jadi tadinya kita nggak berpikir bahwa tiga makanan ini dimakan secara sendiri-sendiri, tapi dengan menggunakan ide kreativitas kita membuat tiga makanan ini bisa dicampurkan menjadi satu, menjadi menu sarapan pagi yang sehat. Ini contoh bentuk kreativitas yang bisa kita lakukan ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan untuk produk yang Bapak Ibu sekarang tekuni, Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan dari Prof bahwa ciri dari konsumen itu biasanya adalah mudah bosan Bapak Ibu. Jadi kita perlu kreatif untuk selalu membuat inovasi-inovasi yang baru terhadap produk yang kita buat Bapak Ibu. Kemudian sebagai kesimpulan terakhir, bahwa kelangsungan atau kesuksesan usaha sebenarnya itu tergantung pada kemampuan kita untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Ya, kemudian secara cepat kita menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya dengan biaya yang murah. Ya, jadi demikian mungkin presentasi dari saya yang singkat ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Niken Sulistiowati atas paparannya.